Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to FF Project. Bagaimana kabarnya kalian wahai para netizen? Siap. Oke, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan Allah berikan kepada kita. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sore hari ini, maaf ya, ini kami shootnya lagi sore, jadi saya sebut sore. Dan kapan video ini tayang saya nggak tahu jam berapa ya. Jadi intinya hari ini ada pembahasan sangat menarik yang beberapa waktu sempat viral, yang ya luar biasa. Jadi teman-teman tahu sebagaimana di thumbnail itu ada feedbacknya. Jadi gini, pembahasan kita hari ini kita akan berbicara dengan narasumber yang mungkin teman-teman tahu yang kemarin sempat viral, yaitu Ustadz Yazid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Jadi setelah kejadian yang sempat menghebohkan kemarin itu gimana Ustadz? Masih agak-agak rasa takut atau gimana? Kalau saya sih biasa saja. Biasa aja ya? Nggak ada rasa-rasa yang lain itu. Masya Allah. Karena kita nyerahkan semuanya kan sama Allah aja. Masya Allah. Jadi Ustadz sendiri di sini udah lama ya, di Masjid Al-Falah nih? Untuk di Masjid Al-Falah mungkin kurang lebih 5 tahun. Sudah 5 tahun Ustadz? Jadi imam tetap sini ya? Ya. Dan masjid ini jadi Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dari tahun 2014. Oke, baik Ustadz. Jadi pertanyaan pertama nih, tentu yang kejadian kemarin Ustadz, ini kira-kira ini itu yang pertama atau sebelumnya pernah atau gimana Ustadz sebelumnya? Kalau untuk kejadian seperti ini, ya ini yang pertama sekali ya. Pertama. Nah, pertama sekali seseorang yang dia ingin berubah gitu kan, atau seorang jamaah ya, Seorang jamaah yang ingin berkonsultasi dengan imam, ya, kemudian dia tanpa ada sentimen negatif atau pribadi, tiba-tiba berbuat demikian, itu yang kita sesali dan kita tidak ketahui apa maksud dibaliknya itu. Nah, jadi ini banyak juga nih berita yang menyebar nih, entah hoax, yang masing-masing setiap media nih itu statementnya beda-beda. Jadi ada yang mengatakan dianya gila lah dan sebagainya. Jadi sebelumnya Ustadz memang sudah kenal dengan pelaku? Mungkin kenalnya sebatas jamaah dan seorang imam lah dalam sholat berjamaah ya. Kenalnya udah berapa lama nih Ustadz? Kalau saya perkirakan mungkin dari awal Januari mungkin ya. Awal Januari ya. Dan pertemuannya mungkin sekitar 5 atau 6 kali itu. 5 sampai 6 kali sebelum kejadian. Iya, sebelum kejadian. Oh gitu ya. Itu pun terakhir tuh nggak salah saya awal-awal Covid. Covid. Terakhir kali ketemu tuh. Tidak cukup lama ya, awal Covid itu sekitar Februari ya. Maret atau Februari itu ya. Iya. Jadi kenalnya ya cuma sebatas itu doang. Sebatas itu. Baik. Nah, ini nih yang ingin diketahui nih. Pertanyaannya, kenapa dia melakukan itu? Itu yang motif yang kita belum ketahui sama-sama ya. Karena kalau dipikir-pikir ya tidak masuk akal juga. Kenapa? Karena dia ini konsultasinya bukan konsultasi masalah yang kira-kira kita ngasih solusi tentang kehidupan, bukan. Tetapi dia ini ingin berhijrah gitu kan. Katanya dia ingin berhijrah. Ya. Okay. Dia kan usianya kan masih usia remaja, pemuda gitu kan. Sekitar 20 tahunan ya. Jadi dengan mendengar keluhan dia ini pernah melakukan kesalahan. Yang kesalahan itu mungkin kalau dalam Islam pun mungkin sudah berat kan. Kesalahan berat. Dan mungkin dalam pikirannya terus menghantui pikirannya sehingga menjadi tekanan dalam diri dia gitu kan. Nah, sehingga ketika tekanan itu datang, dia ingin berkonsultasi gitu, menghubungi saya. Nah, itu kan motifnya ke saya juga nggak tahu, karena mungkin kalau dari sisi tempat tinggalnya mungkin ada yang lebih dekat masjidnya daripada Masjid Al-Falah ini gitu kan. Nah, ya jadilah konsultasi dengan yang kalau pertama sekali sih dia menghubungi saya melalui SMS gitu. Ini mungkin sedikit ceritanya. Menghubungi saya dengan SMS, Ustadz, saya ingin konsultasi, saya Imron kan, namanya Imron ya. Oh, jadi sebelum dia menghubungi itu udah ketemu duluan ya? Ditunggunya saya nih. Nah, ini kan sholat
sholat zuhur masalah yang pertama sekali itu sholat zuhur. Ada kajian, kemudian setelah sholat saya ini diskusi tuh sama ustadz dulu nih bercita-cita sebelum pulang kan. Beliau tuh sudah menunggu tuh di luar, di teras kita itu kan. Kemudian nanti ketika saya keluar, tuh di sapanya, ustadz saya mau konsultasi. Oke. Tapi cuma 10 menit ya paling maksimal dia bilang. Karena memang kalau siang itu saya nggak bisa lama-lama tuh. Oh gitu, baik. Dah. Itulah mulai konsultasi pertama diceritakannya. Jadi setelah saya kasih nasihat ya kan, kemudian motivasi, kemudian ya muhasabah sedikit. Nah, itu memang ada rasa penyesalan dia, menangis gitu kan. Dan setelah selesai pun saya tanya, "Faham? Bisa dikerjakan?" Insyaallah Ustaz. Berarti kan itu sudah menunjukkan jawaban sudah puas dan mengerti gitu kan. Baik. Cuma kalau pengamalannya kita nggak tahu karena kan kalau kita sudah memberikan nasihat atau segala macam itu ya itu tinggal pengamalannya kepada pihak yang bersangkutan. Karena kabar kan sebelumnya di media-media massa menyebutkan begini bahwasanya pelaku melakukan itu karena dia merasa tidak puas dengan jawaban Ustaz. Ya itulah berita yang beredar mungkin. Mungkin berita liar yang ya itu yang perlu diklarifikasi seharusnya. Karena permasalahan yang disampaikan dia pun masyarakat nggak tahu sampai di mana masalah yang dia keluhkan itu gitu kan. Ya, mungkin itu. Baik. Nah, jadi kalau dari Ustaz sendiri ini kan ada yang makan isu nih bahwa pelaku ini gila. Jadi berarti Ustaz ini kan Ustaz udah kenal kan? Jadi Ustaz yakin nih pelakunya gila atau stres atau apa nih? Kalau saya sih berpikiran bahwasanya dia ini ada stres tapi ringan gitu. Stres ringan ya. Nah, kalau stres ringan kalau kita tuh iman kita kuat gitu kan. Baik. Kemudian kita itu orang yang taat beribadah gitu kan. Mungkin itu bisa kita atasi gitu. Cuma saya nggak tahu juga nih karena tidak sampai ke situ dia mengatakan berkonsultasi itu atau menyampaikan masalahnya nggak sampai sedetail-detailnya gitu kan. Dia cuma membicarakan saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Dia tidak mau bertanya gimana yang harus saya lakukan saat apa yang gini-gini nggak ada. Kita cuma nasihat jangan lakukan itu. Dan saya sudah juga sarankan antum masih muda. Antum harus ikut kajian-kajian remaja atau pemuda yang ada di Pekanbaru ini kan banyak ini. Udah saya arahkan tuh. Cuma memang ada kendala dia untuk mengikuti kajian-kajian itu. Jadi ini agak aneh ya, karena awalnya dia ini niatnya katanya ingin hijrah, ya kan saya? Dia ingin hijrah, ingin berubah, yang intinya dia tuh menyesali lah dosa-dosanya sampai cerita ini semuanya sama Ustaz ya. Tapi kok bisa malah akhirnya seperti ini itu kan ya. Nah, ini agak aneh itu kan ya Ustaz. Lalu ada yang menghebohkan lagi nih Ustaz terkait pisaunya ini sampai bengkok nih Ustaz. Ini lagi nih, ini silakan Ustaz klarifikasi setelah ini Ustaz ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat berita nih, ada beberapa di grup baik Facebook dan sebagainya menyampaikan bahwasanya Ustaz itu ada ilmu kebal. Jadi bagaimana Ustaz? Ya baik, ini mungkin di sini saya juga ingin mengklarifikasi ya dan dari kabar-kabar yang beredar mungkin saya bisa menyampaikan bahwasanya saya tidak pernah itu menuntut ilmu-ilmu yang seperti itu ya. Ini bahaya dan bisa saya pertanggungjawabkan itu juga di dunia dan akhirat. Itu ya. Dengar para netizen. Jadi mungkin itu pertolongan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang memang jalan yang berjalan mungkin dan hidupnya memang semuanya lillahi ta'ala ya kan. Makanya kita kalau dalam suatu aktivitas apapun baik itu bekerja ya kan, kemudian belajar, berdakwah dan sebagainya itu mungkin keikhlasan lillahi ta'alanya harus dikuatkan lagi mungkin itu. Itu pisaunya dibawa ke kantor polisi atau gimana? Ya sudah, itu sebagai barang bukti ya. Jadi sebenarnya itu memang pisaunya yang apa atau gimana Ustaz? Kalau saya sih perasaan memang bengkok ketika ditusukkan. Yang pertama itu memang kena dia. Ya, tusukan pertama itu gimana? Tusukan pertama di sini di dada sebelah kiri ya. Nah, itu memang kena. Dan memang tekanannya agak kuat tuh sehingga saya agak memang terpelanting
agak apa ya, agak terdorong gitu. Iya. Kemudian memang pas mau menghujam yang kedua, saya nampak itu dia memang pegang pisau. Yang pertama nggak kelihatan memang. Iya, iya. Karena saya pikir dia memang mau berlari gitu kan. Iya, iya. Saya berlari, rupanya megang pisau. Nah, dihujamkannya ke sini, terdorong, berarti kan tekanan kuat itu. Iya, iya. Nah, kemudian yang kedua baru refleks kaki saya itu menangkis. Nah, Iya. jadi pas dia bukan sekali dua kali, dia memang untuk berkali-kali, cuma Oh iya. ditangkis, terjatuh pisaunya. Saya ambil, dia berlari. Nah, Masya Allah. Jadi- Jadi ini luar biasa soalnya ketika lihat pisau itu sampai bengkok, ya lihat aja lah foto yang ini ya. Nah kayak itu bengkoknya teman-teman semuanya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin kalau pisau itu menusuknya ke saya tuh mungkin wallahu alam ya, mungkin nggak bengkok itu kan ya. Makanya banyak para netizen ini berprasangka Ustaz ini pasti punya ilmu kebal nih, tapi sebenarnya enggak. Jadi itu sebenarnya memang kuasa Allah soalnya. iya. Jadi ketika kalau Allah tuh sudah berkehendak sesuatu itu belum terjadi, maka pasti apa Ustaz ya? Iya. Ini yang luar biasa Ustaz ya. Baik Ustaz. Jadi kita kembali kepada apa tadi Ustaz ya? Perkara pelaku tadi. Jadi ini saat ini posisi pelaku di mana Ustaz? Sekarang ini beliau sedang masih diobservasi di Rumah Sakit Bayangkara. Bayangkara. Iya, Bayangkara. Nah, jadi rumah sakit itu juga ada sel tahanannya. Jadi beliau diletakkan di sel tahan itu sekalian diobservasi kejiwaannya. Baik. Ini ada nggak pihak keluarga dari pelaku yang menemui Ustaz? Kemarin sudah ada ya dari kakak, abang, dan ibunya. Nah, cuma sekedar ingin minta maaf gitu. Dan saya selaku pribadi ya, dan selaku umat Islam, memang juga tidak ada alasan saya itu tidak memaafkan. Ya. Baik. Ya, jadi untuk kejadian itu sebelum pun mereka minta maaf, saya sudah memaafkan. Sudah maaf Pak. Cuma kejadian ini kan berlaku di tempat umum ya. Tempat umum masjid ini kan salah satu tempat umum publik ya. Dan disaksikan oleh masyarakat itu jamaah. Jadi memang kejadian ini untuk proses hukumnya ya tetap berlanjut, kita ikuti saja gitu kan. Baik. Nah, walaupun tak saya laporkan ke polisi, memang ini Oh jadi statusnya sekarang ini Ustaz nggak ada melaporkan? ada melaporkan. Walaupun misalnya saya nggak melaporkan ke polisi, Baik. ya ini kasusnya tetap akan ada yang melaporkan juga pastinya kan. Benar-benar betul. Karena sejauh ini kan beritanya sudah viral gitu kan, banyak yang sudah tahu gitu kan ya. Makanya begitu banyak sekali berita-berita yang simpang siur. Jadi hari ini kita mencoba membenarkan nih dari sumbernya langsung, dari korbannya itu Ustaz Yazid. Kalau Ustaz memandang nih, ini kan ada kabar gini, katanya ini ada motif agama, ya, motif ras atau lain sebagainya. Jadi Ustaz sendiri kalau menanggapi itu bagaimana? Ya itu mungkin sudah saya sampaikan juga ya ke pihak polisi, bahwasanya ini yang bertindak ini dia pribadi ini, tidak ada memang unsur politik, unsur organisasi ataupun agama. Itu sudah clear itu ya. Karena supaya apa? Karena sudah ada kegelisahan di masyarakat tentang hal seperti ini kan. Betul, itu Makanya langsung saya itu klarifikasi waktu malam pas ketika diambil keterangan itu, penyidikan mengambil keterangan. Mungkin itu udah jelas tuh. Ya, jadi udah jelas ya, yang apabila kawan-kawan masih mikir ini ada motif agama, motif politik dan sebagainya, insya Allah ini nggak ada, ini masih ya unsur pribadi lah antara pelaku dengan Ustadz. Tapi kalau kita lihat tadi ada kabar lagi nih, katanya pelaku ini nggak puas dengan jawaban Ustadz. Tapi kalau kita lihat tadi, ya sebenarnya itu udah apa Ustadz ya? Iya, ada. Ketika beliau ini Clear. ingin hijrah, ingin berubah gitu kan ya, Ustadznya sudah memberikan jawaban, memberikan pengarahan. Yang kita masih nggak habis pikir nih, kenapa kok sampai setega itu loh gitu loh. Iya. Karena kalau memang kita tuh ingin hijrah, untuk teman yang ingin hijrah ya, jangan sampai salah arah, jangan sampai salah kaprah. Oke, nggak masalah, kita tuh punya banyak problem, punya banyak masalah, tapi jangan sampai masalah itu membuat kita stres gitu kan? Iya. Nah, maka kalau kita ingin berhijrah, ya kita serius juga, benar nggak? Benar. Nah, jadi saya ingin tanyakan, katanya pelaku ini sempat ingin ruqyah ya? Dia ruqyahnya sama Ustadz atau bagaimana? Nah ini perlu juga saya klarifikasi nih. Saya ini bukan praktisi ruqyah juga. Iya. Ya, jadi tapi kalau ada yang terdesak, betul-betul terdesak, tak ada lagi, ya baru saya mau meruqyah gitu ya. Jadi memang kalau
dari segi penyakit udah saya, dari segi apa ya, kejiwaan beliau nih ya. Mungkin kita kan ruqyah itu kan bukan hanya untuk penyakit apa ya, penyakit yang non medis gitu kan. Tapi penyakit medis pun bisa juga diruqyah gitu. Ada penyakit medis ya. Dan sudah itu saya sarankan, tapi bukan sama saya gitu. Kalau di masjid ini kan ada nih dua, ada yang di pagi sampai sore, ada yang di malamnya khusus kan, ada dua praktisi ruqyah gitu. Ya. Jadi saya sarankan itu, tapi bukan sama saya memang bukan praktisi ruqyah. Ya, itu pun kalau orang berkonsultasi kepada saya, itu memang tugas ya yang dititikkan, yang ditugaskan kepada imam. Karena ini masjid paripurna ya, masjid yang berada di bawah naungan Pemprov, pemerintah kota gitu kan. Jadi setiap imam-imam yang bertugas di masjid paripurna itu memang ada tugas mereka untuk memberi solusi orang-orang atau masyarakat jamaah yang ingin berkonsultasi. Jadi kita nggak bisa juga menolak. Tapi dari kejadian ini memang harus lebih berhati-hati lagi nanti ketika ada orang yang ingin berkonsultasi, harus lebih berhati-hati lah kira-kira. Lebih jelas lagi orangnya gitu kan. Jadi setelah kejadian ini Ustaz tuh sendiri merasa gimana? Ada rasa apa nggak, was-was atau bagaimana itu ketika, apalagi ya setelah Ustaz masih imam di sini itu kan? Masih ada rasa was-was nggak? Kalau pribadi sih ya, saya rasa memang nggak ada saya. Nggak ada. Kalau sedikit trauma pasti ada, sedikit aja. Sedikit trauma ya. Sedikit karena apa ya? Mungkin karena kejadian itu, mungkin saya sedikit ada bayangan. Mungkin agak menoleh sedikit terakhir. Trauma seperti itu aja lah. Tapi kalau sedikit was-wasnya, insya Allah nggak ada. Insya Allah kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu aja. Masya Allah. Jadi terkait pelaku ini, dan hubungan Ustaz dengan pelaku ini, dari awal Ustaz ada nggak kecurigaan kalau pelaku ini agak ada gangguan? Kalau saya sih enggak, karena apa ya? Karena dia biasa-biasa aja. Kalau kita tanya nyambung gitu. Nyambung gitu. Dan dia ini memang orang yang cukup berpendidikan ya, kan tamatan SMK ya. Dan mungkin karena tekanan saja ya, mungkin dari dia melakukan di pekerjaannya gitu kan, kemudian mungkin ada dari keluarganya juga ada tekanan gitu kan, tekanan mungkin apa ya, karena dia nggak bekerja kan, jadi orang tuanya menyuruh dia bekerja gitu kan, memaksa dia untuk cepat cari kerja dan sebagainya. Mungkin itu jadi tekanan sama dia, mungkin seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti juga, saya kurang tahu pasti karena. Jadi dari Ustaz sendiri sampai sekarang nih, jika diminta jawaban dari Ustaz, motif dari pelaku ini Ustaz bisa nggak menjelaskan? Saya belum bisa memastikan apa motifnya. Karena hubungannya memang ya baik-baik saja ketika terakhir bertemu itu, nggak ada masalah. Tapi yang jelas kalau kalau ada berita menyebar yang mengatakan bahwa ini berhubungan dengan politik, agama dan sebagainya, itu enggak saja. Nah, itu sudah tertolak gitu. Langsung baik. Kalau ada juga yang lagi bilang Ustaz ini pakai ilmu kebal, itu enggak juga. Nanti takutnya nanti banyak jamaah datang Ustaz, bukan karena mau belajar agama, belajar ilmu kebal. Itu udah banyak juga tuh. Jadi lama-lama jadi Ustaz bukan jadi imam masjid lagi, guru kebal. Jadi bahaya juga nih. Jadi kira-kira ada yang ingin kita bahas terkait pelaku dan semua kejadian yang ini? Ya mungkin mungkin sampai situ aja. Mungkin kalau dari segi apa ya, dari segi kejadian ya, kejadian dari apa nih ya, perihal masalah ini. Mungkin yang perlu kita apakan ya, kita setiap ada berita yang masuk kepada kita, maka hendaknya berita itu segera kita klarifikasi, tabayun. Nah, tabayun. Kalau saya sih setelah kejadian itu dari pagi sampai malam tuh ada telepon saya angkat terus tuh. Tuh. Jadi saya orang bertanya saya kasih, saya apakan itu kan infonya, saya perbaiki gitu kan. Kenapa? Supaya nggak liar informasinya, nggak kemana-mana itu kan. Dan orang yang SMS, orang yang ngechat saya balas gitu. Nah, selagi saya masih masih bisa atau nggak tidur ya kan. Saya angkat teleponnya, saya balas.
SMS saya balas itu, gitu. Jadi gitu kawan-kawan semua. Jadi kalau kita dengar berita, ada berita sesuatu itu jangan sebarkan hoax terlebih dahulu gitu loh. Jangan sebarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Maka yang paling penting adalah kita klarifikasi terlebih dulu, kita tanya terlebih dulu, dan kita tabayun terlebih dahulu. Jika kita nggak kenal atau kita nggak tahu, ya kita tunggulah berita yang lain selanjutnya, yang mungkin itu lebih tepat daripada kita share dulu sembarangan. Sehingga jadinya timbullah tuh macam-macam hoax dan sebagainya. Karena kadang gini, Ustaz, dari hal ini terkadang ada kepentingan yang lain dari orang-orang yang lain pula lagi, Ustaz. Nah, makanya itu dia menyebar hoax. Mungkin tujuannya ya yang lain lah kan? Ya, bisa jadi pelaku tidak ada motif politik, tidak ada motif agama dengan Ustaz itu kan ya. Tapi ada kelompok-kelompok luar dan orang-orang yang lain kita nggak tahu nih. Memanfaatkan momen lebih tepatnya. Nah, ini yang juga kita hati-hati. Karena kita nggak tahu, makanya sangat penting yang namanya tabayun. Jadi Ustaz, dari pelajaran dari semua kejadian ini, apa pelajaran yang sangat berharga bagi Ustaz? Bagi saya? Bagi saya. Yang pertama mungkin itu ya. Yang pertama mungkin kita dari sini kita memperbaiki diri kita sendiri. Kita kembalikan lagi kepada diri kita kan. Kita tidak serta-merta menyalahkan orang yang menusuk itu, orang yang berusaha menusukkan berbuat kejahatan pada kita. Kita kembalikan pada kita, muhasabah dulu. Memang ada nggak salah kita? Maka memang saya pikir-pikir kan ada nggak salah saya ketika saya menyampaikan solusi daripada permasalahan dia. Dan saya pikir-pikir memang tidak ada gitu kan, atau mungkin ada kesalahan lain yang saya perbuat gitu kan. Nah, jadi kita kembalikan dulu ke dalam diri kita kan. Kemudian jangan sembarang kita menyalahkan orang, karena kita tidak boleh juga suudzon terhadap sesama muslim gitu kan, karena yang bertindak ini adalah seorang muslim juga. Mungkin itu dulu ya. Baik, Masya Allah. Jadi itu tadi pelajaran yang bisa kita ambil, jangan kita salahkan terlebih dahulu. Yang paling penting adalah kalau kita lihat dari kasus tadi, yang dari pemuda tadi yang ingin berhijrah, ingin berubah, maka untuk teman-teman paling penting adalah kalau teman-teman ingin berubah, ingin hijrah, carilah tempat yang betul-betul tepat. Dan kemudian jangan berharap kita tuh, terkadang gini, orang tuh ingin dapat jawaban yang sesuai dengan keinginan. Nah, jangan kita berharap terlebih dahulu. Yang paling penting adalah kita dalami terlebih dahulu apa makna dari Islam itu sendiri itu. Bisa kira-kira ada nggak nih closing statementnya, Ustaz? Ya, mungkin ya bagi para pemuda ya, khususnya yang ingin, memang ini kan trending sekarang ini kan memang ingin hijrah gitu kan, pemuda hijrah. Jadi mungkin pesan saya, kalau sudah ada keinginan kita untuk berubah dari satu tempat satu perbuatan yang dulunya tidak baik menjadi sesuatu yang baik, maka cepat-cepat cari orang-orang yang sekeliling kita itu ya, pergaulan kita tuh yang baik juga. Nah, ibaratnya gini, seperti kita kalau berteman dengan seorang tukang parfum, maka kita akan kebagian wanginya gitu kan. Kita terbagi wanginya. Nah, gitu juga sebaliknya kalau kita berteman dengan tukang besi gitu kan, pandai besi, maka percikan apinya pun akan terkena kepada kita. Nah, jadi seperti itu juga kita bergaul gitu kan, kita berteman, maka carilah teman-teman yang soleh, yang bisa mensolehkan kita. Nah, gitu ya, mungkin itu. Ini untuk teman-teman muda, Ustaz ya. Jadi kita tuh harus cari lingkungan yang baik, teman yang baik. Kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik, jangan berada di tempat yang itu aja itu. Maka sebenarnya penting juga ketika kita tuh hijrahnya tuh bukan hanya sekedar hijrah niatnya doang, tapi hijrah kita tuh adalah maksimal. Mulai dari totalitas tempatnya juga kita harus hijrah. Kalau kita mau merasa lingkungan kita tidak mendukung, Ustaz ya. Intinya memang harus berawal dari niat dan kita sungguhkan niat tersebut. Baik teman-teman, para netizen, jadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan. Jadi diharapkan setelah ini jangan ada lagi berita-berita hoax ataupun yang sebagainya lah, statement-statement yang di luar alur gitu ya. Jangan sampai ada orang-orang lain yang memanfaatkan momen ini. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.